Shalom saudara-saudari yang terkasih. Ya, tidak kira di mana kita berada pada saat ini, saya berharap kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat daripada puji sembah dan perjamuan kudus sebentar tadi. Oke, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik semasa PKBB yang sedang berjalan pada saat ini, dimanapun kita berada, sama ada kita tidak sehat, ya, kita berdoa supaya Tuhan terus memberikan kesembuhan dalam tubuh badan kita. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan syurga Tuhan, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan, atas pagi yang indah dan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, di mana kami merasakan bila kami bangun pagi ini, kami merasakan kesegaran yang baru, nafas yang baru, dan kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan kami kesegaran ini untuk kami mendengar sabda firman Tuhan pada hari ini, dan kami serahkan mata telinga rohani kami untuk kami mendengar firman dan mengerti firman Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan terus menjadi penolong kami untuk kami mengerti dan memahami apa isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Berkati ibadah kami dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengar tanggung jawab sebagai seorang istri. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah mendengar tanggung jawab sebagai seorang suami. Oke. Teks kita pada pagi ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sehingga 6. Oke, kita akan membaca teks ini secara keseluruhan. Oke, mari kita lihat dan membuka bersama di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 hingga 6. Oke, seperti yang terpapar di screen, kita sama boleh membaca dari situ ya. Oke, demikian juga kamu, istri-istri harus taat kepada suami, supaya jika ada antara suami kamu yang tidak percaya kepada firman Allah, kelakuan kamu akan menyebabkan mereka menjadi percaya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa kepada mereka, karena mereka boleh melihat kelakuan kamu yang murni dan penuh hormat. Janganlah kecantikan kamu bergantung kepada hiasan rambut, barang kemas ataupun pakaian yang mahal-mahal. Sebaliknya, hendaklah kecantikan kamu terdiri daripada batin yang murni, budi pekerti yang lembut dan tenang. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga di sisi Allah. Pada zaman dahulu, wanita saleh yang mempercayakan diri kepada Allah mempercantik diri dengan ketaatan kepada suami mereka. Ayat terakhir nomor 6. Sarah pun demikian juga. Dia taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu sekarang anak-anak Sarah, jika kamu melakukan perkara yang baik dan tidak takut akan apapun. Ya, begitu teks utama kita pada pagi hari ini yang membicarakan tentang tanggung jawab seorang istri. Oke, di dalam perkawinan kita percaya untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan itu, kita harus memenuhi tanggung jawab kita. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab sebagai seorang suami dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Kedua-dua lelaki dan wanita ya yang di dalam perkawinan itu mempunyai peranan masing-masing. Ya. Itu yang kita perlu ambil. Oke, bagi saya sendiri kami sudah berkeluarga dan mempunyai anak dan segala macam musim dalam
perkawinan itu sudah dan sedang dialami. Tetapi di dalam segala musim itu menceritakan bagaimana posisi kita dalam tanggung jawab sebagai seorang istri. Okay? Jadi pada pagi hari ini, wahai istri, firman Tuhan ini menuju kepada kamu. Ya, bagi wanita bujang dan yang belum berkahwin, yang bakal berkahwin, firman ini dan kamu menuju ke arah itu. Ya, dan kamu harus diperlengkapi dan harus tahu ya di mana tanggung jawab sebagai seorang istri. Dan suami pula yang mendengar pada hari ini, ya, kamu kenal pasti di mana posisi istrimu. Oke, seterusnya kita terus melihat kepada apakah tanggung jawab. Ya, apakah tanggung jawab sebagai seorang istri? Yang pertama. Yang pertama yaitu sebagai penolong dan peneman suami. Di dalam Kejadian 1 ayat 18. Kita melihat bersama. Kejadian 1 ayat 18, kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia hidup seorang diri, aku akan menjadikan seorang teman yang sesuai untuk menolong dia. Ya, manusia yang dikatakan oleh Tuhan Allah di sini adalah Adam. Yang Tuhan mau jadikan seorang teman yang sesuai itu adalah Hawa. Mengapa Allah kita menciptakan Hawa? Karena dia melihat Adam keseorangan. Ya, jadi Tuhan menjadikan seorang peneman yang sesuai untuk menolong. Ya, di sini Tuhan katakan untuk menolong dia. Jadi kita sebagai istri, kita adalah penolong suami. Ya, kita adalah yang menemani suami kita. Ya, kita membantu dia. Menolong bermaksud di sini membantu suami kita. Kita menjadi penyokong dia dalam apapun yang suami kita perbuat, baik itu suami yang bekerja maupun bekerja di luar, bekerja dalam pelayanan, ya, kita sebagai tangan kanan suami. Sebagai istri kita juga menemani suami kita. Menemani di sini bermaksud apabila suami kita, seorang suami itu dia menghadapi percobaan ataupun dia menghadapi masalah, kita sebagai istri, ya, di samping kita menjadi tangan kanan bagi dia, right hand, kita juga bertindak sebagai mendorong, menggalakkan suami, memberi pendapat di saat dia memerlukan pandangan, kita memberi, itu kepada suami. Ya, jangan kita biarkan, sebab kalau kita biarkan itu akan mencari masalah yang lain. Itu yang akan menyebabkan suami kita, dia akan mencari benda yang lain untuk dia mencari jawaban. Ya, tetapi biarlah suami, dia meminta kepada kita pendapat, pandangan, ya, daripada kita sebagai istri kita menggalakkan dan kita mendorong suami kita. Yang kedua, poin kedua yaitu taat dan hormat kepada suami. Di Alkitab yang tertera di screen kita, di situ ada 3 kali. 3 kali dinyatakan ayat yang sama, yaitu taat. Ya, mari kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 hingga 3 yang merupakan kita punya main text kita pada pagi hari ini. Demikian juga kamu, istri-istri, harus taat kepada suami, supaya jika ada antara suami kamu yang tidak percaya kepada firman Allah, kelakuan kamu menyebabkan mereka menjadi percaya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa kepada mereka, kerana mereka boleh melihat
boleh melihat kelakuan kamu yang murni dan penuh hormat. Oke, di dalam Efesus 5 ayat 22, hai istri, taatlah kepada suami, seperti kamu taat kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 18, hai istri, taatlah kepada suami, kerana demikianlah seharusnya kelakuan kamu sebagai orang Kristen. Di sini yang saya nyatakan di screen, oke? Di sini ayat yang sama diulangi, taatlah kepada suami. Taat kepada suami seperti kamu taat kepada Tuhan. Oke, kalau kita melihat ayat taat itu yang bermaksud patuh, setia, ya, yang mengandungi satu maksud yang sama, ya. Taat. Bagaimana kamu taat dengan Tuhan, begitu juga kamu taat dengan suamimu. Ya. Karena saudari-saudariku, ladang pelayanan seorang istri itu adalah suami. Kalau kita melihat di sini, impact dia sangat besar. Daripada suami mereka yang tidak percaya, mereka mencari percaya. Oleh kerana ya kelakuan yang murni oleh seorang istri, dia melihat ya daripada tidak percaya, dia menjadi percaya kepada Tuhan. Itu membawa impact yang besar. Ya, pelayanan itu sangat besar untuk seorang istri. Ya, dikatakan di sini, suami boleh melihat kelakuan kamu yang murni dan penuh hormat. Ya, betul, kita ini adalah cermin. Sesiapa yang tengok kita, yang melihat kita, mereka melihat apa yang terlebih dahulu, mereka melihat Tuhan. Ya, ini membawa impact yang sangat besar. Kita boleh membawa jiwa-jiwa yang hilang daripada Tuhan kepada Tuhan lagi. Oke? Yang ketiga, poin kita pada hari ini, yang ketiga adalah apakah tanggungjawab istri, yaitu memperhatikan seisi keluarga. Ya, ini adalah tugas. Obviously, ini adalah tugas-tugas yang harus istri lakukan. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 31 ayat, kamu boleh baca, ayat 10 hingga 31. Di sini dinyatakan ya tugas-tugas dan perhatian yang harus seorang istri itu lihat, yaitu dia bertanggung jawab akan keluarganya. Ya, dia bertanggung jawab untuk memelihara kesejahteraan suami dan anak-anaknya. Dia bertanggung jawab untuk mengasihi suami dan anak-anaknya dan memberi perhatian. Ya, dia memberi perhatian kepada seisi keluarganya. Ya. Dan seorang istri di samping untuk ahli-ahli keluarga dia, seorang istri dia harus melakukan kebaikan kepada orang yang memerlukan. Kita tahu pada masa sekarang istri itu bekerja. Di dalam Alkitab pun menyatakan istri itu bekerja. Ya. Istri itu mengajar hikmat kepada orang lain. Dan yang terutama di atas semuanya, istri itu harus menghormati Tuhan. Ya. Bagaimana istri menghormati Tuhan, begitulah dia akan menghormati suami dia. Karena suami seperti yang kita tahu pada minggu lepas, perkongsian pada minggu lepas, suami itu adalah ketua keluarga. Jadi tanggung jawab yang terbesar bagi seorang istri adalah memelihara damai sejahtera dalam keluarganya. Dia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan makanan,
menyiapkan minuman, dan mempersiapkan ahli keluarganya. Dia rajin dan multitasking, ya. Seorang istri ini, tangan dia tidak ubah. Tangan dia tidak ubah seperti sotong. Banyak perkara yang dia boleh lakukan dalam satu masa. Ya, dia boleh melakukan ini, dia boleh melakukan itu dalam pada masa yang sama. Ya, saya percaya istri-istri yang sekarang itu pada zaman sekarang sangat multitasking, ya. Dan apalagi kita istri yang pendoa, itu semua bila kita baca di dalam Amsal 31 ayat 10 hingga 31 ini menceritakan, ini menggambarkan seorang istri yang rajin sifatnya. Itu yang seharusnya. Oke, poin keempat. Apalagi tanggung jawab istri, yaitu memelihara kecantikan dari dalam. Ya, orang di sekeliling kita, ya, wahai para istri, orang di sekeliling kita, suami kita, ya, boleh memberikan nasihat, boleh saja mereka memberi pandangan untuk kita, ya, pandangan untuk kita berhias dan sebagainya. Tetapi tanggung jawab itu dilaksanakan oleh kita sendiri sebagai istri, oleh kita sendiri yang harusnya mempercantikkan diri kita. Orang lain boleh bercakap dan kita mendengar, ya, kita mendengar, tetapi orang yang melakukan itu adalah kita sendiri. Ya, oleh itu dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ini tadi, ayat yang ke-3 sehingga yang ke-5. Oke, Rasul Paulus menyatakan di sini, janganlah kecantikan kamu bergantung kepada hiasan rambut, barang kemas ataupun pakaian yang mahal-mahal. Sebaliknya, hendaklah kecantikan kamu terdiri daripada batin yang murni, budi pekerti yang lembut dan tenang. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga di sisi Allah. Pada zaman dahulu, wanita saleh yang mempercayakan diri kepada Allah mempercantik diri dengan ketaatan kepada suami mereka. Rasul Paulus mengatakan di sini, kecantikan itu bukan bergantung kepada luaran sahaja. Bahkan itu adalah dari dalam diri kita. Kita tahu bahwa kecantikan fisikal itu adalah sementara. Ya, sekarang ini apapun usia kamu, baik kamu sekarang masih muda, ya, kita setiap hari kita semakin dimamah usia, jadi kamu akan melalui proses-proses penuaan. Semakin meningkat umur kamu, kulit akan semakin berkedut. Betul tak? Ya, tetapi kecantikan batin yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah kecantikan yang abadi. Dia akan kekal. Kecantikan yang dari dalam yang dimaksudkan di sini adalah takut akan Allah. Dia merangkumi, mempunyai hati yang baik, ya, yang baik sifatnya, yaitu seorang istri yang tenang, yang berbudi pekerti lembut. Tetapi bagaimana kita mahu melahirkan kecantikan dari batin, yaitu kita boleh memeriksa diri kita. Itu yang pertama, kita memeriksa diri kita, kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sehari-hari menghabiskan masa saya bagaimana? Ya, bagaimana kita tanya diri sendiri. Apakah saya banyak menghabiskan masa saya di luar daripada saya merenung ayat firman Tuhan, daripada saya berdoa ataupun sebagainya.
Tetapi kecantikan abadi yang Tuhan maksudkan, yang Rasul Paulus nyatakan di sini adalah istri yang pendoa, istri yang membaca firman Tuhan. Itu yang akan membentuk batin kita dari dalam. Oleh itu, saudariku, ya, mari kita mengizinkan Tuhan untuk membentuk karakter, untuk membentuk pribadi kita, dan untuk membentuk supaya kita mempercantikkan diri kita dari dalam. Okay? Di dalam 1 Timotius 3 ayat 11, saya akan bacakan untuk kita. 1 Timotius 3 ayat 11, istri mereka pun mestilah orang yang baik sifatnya. Mereka tidak boleh mengumpat. Ya, dengar di sini, mereka haruslah tahu mengawal diri dan jujur dalam segala perkara. Ini sudah tertulis, saudariku. Sebagai seorang istri, ya, kita harus memiliki sifat yang baik yang harus kita tunjukkan, bukan untuk suami kita saja, tetapi untuk orang lain yang di sekeliling kita, anak-anak kita. We are the model. Kita adalah cermin, kita adalah model, ya. Kita yang akan dilihat. Dan kita harus tahu mengawal diri sebagai seorang istri, itu sangat-sangat penting, ya. Kita harus mengawal, jangan terikut emosi, ya. Sebab itu perlunya kita membentuk batin kita dari dalam. Oke, sebagai kesimpulan pada hari ini, kita mau belajar daripada ayat yang ke-6, 1 Petrus 3 ayat yang ke-6, yaitu mengenai Abraham dan Sarah. Ya. Ayat 6 berbunyi, Sarah pun demikian juga. Dia taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu sekarang anak-anak Sarah, jika kamu melakukan perkara yang baik dan tidak takut akan apapun. Ya. Dinyatakan di dalam kejadian disebut oleh Rasul Paulus, okay, bahwa Sarah menyebut Abraham itu adalah tuannya. Betapa Sarah ini dia menghormati dan taat kepada suaminya. Dinyatakan di dalam Kejadian 12, okay, kita boleh lihat Kejadian 12 ayat 1 hingga 3, okay, saya akan bacakan bagi kita. Tuhan berbicara kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya, ini adalah firman dari firman Allah, di mana janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Seperti yang saya sebutkan di awal-awal tadi, untuk kita mengalami berkat Tuhan, kita harus memenuhi tanggung jawab kita. Oke, inilah wahai suami, wahai istri, ambil posisi kita. Oke, ambil posisi kita sebagai suami, sebagai istri. Karena dinyatakan di sini pada awal-awal untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan, kita harus memainkan peranan, dan tanggung jawab masing-masing. Oleh itu, para istri, jika kedudukan dan posisimu jauh sudah tersasar, kembalilah kepada tempatmu. Oke? Belum terlambat untuk kita
mengambil peranan kita masing-masing. Dan pada pagi hari ini, mari kita terus memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Dan para wanita maupun bakal yang single, yang belum berkawin, kamu harus tahu, kamu harus dipelengkapi, ya, sebab semuanya akan berbeza. Selepas berkawin dan mempunyai anak, semua situasi itu akan berbeza. Sebab itu kita harus tahu tanggung jawab kita harus tahu di mana posisi kita. Ya, pelayanan boleh menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Oke, namun keluarga, suamimu wahai istri adalah priority. Saya akan menutup firman Tuhan pada hari ini, ya, di dalam Amsal 23 ayat 27. Istri yang cekap sukar ditemukan. Dia lebih berharga daripada permata. Amin. Ya, jika kita mau menjadi istri yang cekap, kita tidak perlu jauh mencari di buku mana-mana pun. Di Alkitab itu, saudariku, banyak yang dapat mengajar kita. Ya, kita tidak perlu pergi jauh, pergi jauh-jauh. Ya, tetapi di dalam Alkitab semua sudah tertulis. Apakah kamu mau menjadi lebih berharga daripada permata? Adakah kita mau menjadi berharga di sisi Allah? Ya, inilah para istri, jadilah taat kepada suamimu, menjadi penolong dan peneman dia, ya, menjadi memperhatikan isi keluarga kita dan memencantikkan diri kita dari dalam. Ya, ini yang terutama. Dan jika pada hari ini masih tertanya, di manakah kedudukan dan posisimu, periksa diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Ya, periksa diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk, kita pejamkan mata. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang menjamah hati kami, yang menegur kami pada hari ini, dan kami berdoa Tuhan, biarlah semua firman Tuhan itu bukan saja tertanam dalam hati kami, bahkan kami akan mengeluarkan dan kami akan melakukan Tuhan Yesus sifat-sifat yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Biar kami menjadi istri yang patuh dan setia kepada suami kami dan kepada anak-anak kami. Biar kami menjadi role model bagi mereka, karena kami adalah ibarat cermin bagi mereka. Apa yang kami lakukan itu yang akan mereka lakukan. Dan kami berdoa Tuhan, kami minta pimpinan Roh Kudus Engkau Tuhan untuk membantu kami, untuk menolong kami, berbicara kepada kami Bapa. Kami mau dan kami rindu untuk dibentuk oleh Tuhan dari dalam batin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan biarlah segala yang Tuhan katakan pada hari ini itu tidak hanya di sini saja, bahkan Tuhan kami akan membawa keluar dan berkongsi dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Jumpa lagi pada minggu harapan, ya, secara live streaming. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.